Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Lurah Sengon beserta Ibu Pengelola dan pendidik-pendidik dari KP Dahlia Sengon yang telah menyiapkan tempat. Dan saya ucapkan terima kasih juga kepada seluruh anggota Gugus Nusa Indah yang sudah hadir pada hari ini. Baik, untuk acara inti ini saya akan mengisi di sini saya akan menyampaikan mengenai budaya positif di sekolah. Ya, latar belakang apa sih yang melatar belakangi tentang budaya positif di sekolah? Yang mendasari ialah adanya filosofi pendidikan Ki Hajar Dewantara yang mengatakan bahwa pembelajaran di sekolah harus dapat membawa murid-murid memperoleh kebahagiaan yang setinggi-tingginya melalui merdeka belajar. Salah satunya yaitu membangun budaya positif. Nah, apa itu budaya positif? Budaya positif di sekolah dapat dibangun melalui keyakinan kelas dan segitiga restitusi. Nanti kita akan menjelaskan apa itu segitiga restitusi dan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini dibuat secara bersama-sama antara guru kelas dan murid-murid dengan berpihak kepada murid tentunya ya. Semua berkolaborasi untuk menjalankan disiplin budaya positif dan penerapan segitiga restitusi. Tujuannya, apa tujuan dari budaya positif ini? Yang pertama ialah meningkatkan rasa percaya diri dan keberanian murid untuk mengemukakan pendapatnya. Kedua, menumbuhkan motivasi intrinsik pada murid. Yang ketiga, menumbuhkan budaya positif. Yang keempat, mewujudkan pembelajaran yang berpihak pada murid. Kemudian, dapat menumbuhkan rasa budi pekerti, tanggung jawab, disiplin, dan komitmen. Selanjutnya, dapat mengajarkan murid untuk mencari solusi dari suatu masalah. Tolak ukur apa sih yang dapat dari budaya positif di lingkungan sekolah ini? Nah, yang pertama, tersusunnya keyakinan kelas yang sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang kedua, siswa dan guru mampu melaksanakan keyakinan kelas yang telah dibuat dan disepakati bersama. Yang ketiga, siswa mampu menentukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Kemudian, siswa mampu menunjukkan perubahan perilaku sebagai pembelajaran atas masalah yang telah dihadapi. Selanjutnya, siswa dan guru mampu melaksanakan budaya positif atau keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara konsisten. Nah, Lini tindakan yang dapat kita lakukan yaitu memberikan penjelasan kepada murid mengenai keyakinan kelas. Kemudian membentuk keyakinan kelas secara bersama-sama antara guru dan murid. Jadi nanti di kelas itu ada kesepakatan, misalnya aturan-aturan kelas atau sebagainya. Kemudian menandatangani keyakinan kelas bersama murid. Mungkin kalau baru TK belum ya. Selanjutnya dapat menempel keyakinan kelas di dinding. Nah, jadi kita dapat menempel keyakinan kelas itu atau aturan-aturan itu di dinding agar anak juga teringat, bu guru juga selalu dapat mengingatkan melalui yang ditempel tadi di dinding. Yang kelima, mempraktikkan segitiga restitusi. Yang keenam, meminta izin kepala sekolah untuk melakukan sosialisasi pada warga sekolah. Yang ketujuh, menerapkan keyakinan kelas dan segitiga restitusi secara berkelanjutan dan konsisten. Selanjutnya, dukungan yang dibutuhkan. Nah, ini dukungan yang dibutuhkan untuk mengaplikasikan budaya positif di sekolah. Yang pertama, kerjasama antara kepala sekolah, rekan guru, dan siswa untuk konsisten bersama menerapkan budaya positif. Yang kedua,
bekerja sama dengan wali murid dan lingkungan masyarakat di sekitar untuk menerapkan budaya positif baik di rumah maupun di lingkungan sekolah. Yang ketiga, bahan dan alat yang diperlukan untuk mendukung budaya positif. Perubahan paradigma belajar. Ada sebuah teori yang dikemukakan oleh Cooper-Ryder dan Whitney pada tahun 2005 yang mengatakan bahwa inquiry apresiatif atau IA adalah suatu landasan berpikir yang fokus pada usaha kolaboratif untuk kemudian menemukan hal-hal positif dalam diri seseorang, dalam suatu kelas dan dunia di sekitarnya, baik di masa lalu, masa kini maupun masa yang akan datang. Selanjutnya, budaya positif. Nah, ini tadi budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai, keyakinan-keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak kepada murid, sehingga murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan tanggung jawab. Baik, selanjutnya disiplin positif. Nah, itu tadi keyakinan-keyakinan kelas yang kita bentuk tadi untuk menerapkan disiplin positif. Budaya positif yang bisa ditingkatkan di sekolah adalah 5S: senyum, salam, sapa, sopan, dan santun. Mungkin sudah diterapkan ya Bu ya? Alhamdulillah. Gotong royong dan kerjasama. Nah, ini anak-anak bisa kita ajak bergotong royong di sekolah, mungkin membersihkan lingkungan sekolah yang terdekat ya, kelas juga dengan merapikan mainan. Itu sudah setiap hari kita praktikan ya Bu ya. Kemudian toleran dan saling menghormati. Selanjutnya hidup sehat, berpakaian rapi dan bersih. Dan selanjutnya peduli kebersihan lingkungan. Nah, itu tadi gotong royong untuk membersihkan lingkungan kelas atau sekolah. Kemudian mandiri. Nah, ini terutama kita ajarkan kepada anak-anak didik kita untuk mandiri. Selanjutnya tertib dalam antrian. Ini juga sudah kita implementasikan ya Bu ya. Tertib dalam cuci tangan. Mungkin kalau yang sekolahnya ada sholat berwudu gitu. Nah, motivasi perilaku manusia. Motivasi ini ada dua. Bisa melalui hukuman kepada anak dan melalui penghargaan. Bagaimana motivasi melalui hukuman? Yaitu tadi, jika anak melakukan kesalahan bisa tapi ini ada sisi negatifnya kalau dengan hukuman. Namun bisa memberikan efek jerah kepada anak, tapi mungkin hanya saat itu saja. Setelah itu mungkin anak akan lupa jika melalui hukuman, atau malah mungkin teringatnya hal-hal yang negatif. Nah, kemudian motivasi yang baik sebenarnya itu adalah penghargaan. Namun ada sisi negatif juga jika anak selalu diberi penghargaan. Motivasi yang paling baik itu adalah dari diri kita sendiri. Oh lah iya. Selanjutnya pengakuan dan kebutuhan dasar. Setiap manusia itu pasti punya kebutuhan dasar. Kebutuhan dasar apa saja sih yang dibutuhkan oleh manusia? Yang pertama itu adalah pengakuan dari orang lain. Kita itu membutuhkan pengakuan dari orang lain bahwa kita itu ada, ya enggak? Kita juga memerlukan bahwa kita itu perlu dihargai, ya? Iya, bagus. Selanjutnya ada kebutuhan fisiologi, kemudian kebutuhan rasa aman. Anak pun juga seperti itu. Kita pun membutuhkan rasa aman, anak juga membutuhkan rasa aman. Itu adalah kebutuhan dasar. Terutama yang sekarang lagi viral ya Bu ya, tentang penculikan. Nah, itu kita juga harus menjaga keamanan anak agar anak juga merasa nyaman di sekolah, merasa aman, merasa senang di sekolah, tidak khawatir dan tidak takut. Kemudian kebutuhan dasar berikutnya adalah cinta dan kasih sayang. Nah, ini anak pun
di sekolah itu terkadang curhat sama gurunya kalau sedang dimarahi, gitu Bu. Nah, saya pernah ini ada anak yang tahu-tahu masuk kelas dia dengan muka yang cemberut. Terus ketika ditanya, aku tadi habis dimarahi sama mamaku. Ya, itu. Nah, itu anak juga menginginkan kebutuhan cinta dan kasih sayang. Maka jika di sekolah, di rumah anak-anak merasa itu tadi ada bermasalah dengan ibunya, mungkin kita memberikan cinta dan kasih sayang di sekolah. Jadi kita juga memberikan pengertian bahwa ibu marah itu karena sayang, gitu ya Bu ya. Selanjutnya kebutuhan dasar berikutnya itu ialah aktualisasi diri. Nah, ini aktualisasi diri itu kita dapat memunculkan diri kita sendiri, dapat menampilkan bahwa kita itu bisa, anak itu bisa. Oke. Baik, selanjutnya posisi kontrol restitusi. Nah, ini tadi posisi kontrol restitusi itu ada penghukum, ada pembuat rasa bersalah, kemudian yang ketiga teman, keempat pemantau atau pengawas, yang kelima manajer. Ini adalah bagaimana kita menyelesaikan masalah-masalah yang ada di kelas atau di sekolah. Misalnya ada sebuah kasus si anak, nah itu ada 5 posisi kontrol yang bisa kita terapkan. Posisi kontrol yang paling baik ialah sebagai manajer, karena manajer ini kita bisa memberikan solusi kepada anak, namun kita juga menjadikan diri kita ini sebagai contoh itu dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Ya. Selanjutnya disiplin dan hukuman. Nah, ini tadi hukuman tadi. Disiplin ini merujuk pada praktik mengajar atau melatih seseorang untuk mematuhi peraturan atau perilaku dalam jangka pendek dan jangka panjang. Disiplin dimaksudkan untuk mengembangkan perilaku pada murid tersebut serta mengajarkan murid tentang kontrol dan kepercayaan diri dengan berfokus pada apa yang mampu mereka pelajari. Hukuman dimaksudkan untuk mengendalikan perilaku. Nah, tadi hukuman tadi untuk mengendalikan perilaku. Adapun dampak positif dan negatifnya. Nah, tadi saya akan jelaskan mengenai keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu ialah kesepakatan kelas yang berisi beberapa aturan untuk membantu guru dan murid bekerja sama membentuk kegiatan belajar mengajar yang efektif. Kesepakatan kelas tidak hanya berisi harapan-harapan guru saja. Misalnya guru berharap anak-anak bisa tenang di kelas ketika pembelajaran. Anak-anak sebagai berikutnya. Nah, nanti isinya itu tidak hanya harapan dari seorang guru, namun kita dapat menanyakan kepada si anak, yuk kita buat kesepakatan kelas kita bagaimana. Ya, mungkin nanti ketika istirahat kita ingin bagaimana, misalnya Bu bergantian mainannya, Bu tidak membuat teman kita menangis. Nah, gitu ya. Nah, kesepakatan kelas ini tidak hanya berisi harapan guru terhadap murid, namun juga harapan murid terhadap pengajar atau terhadap gurunya. Kesepakatan disusun dan dikembangkan bersama-sama antara guru dan murid. Nah, ini tadi segitiga restitusi. Segitiga restitusi ini adalah cara untuk menyelesaikan permasalahan di kelas. Yang pertama, misalnya di sebuah kelas itu atau di sebuah sekolah terdapat permasalahan, kita menanyakan dulu keyakinan kelas. Nah, tadi kan kita sudah membuat keyakinan kelas. Apakah yang kamu lakukan itu sudah sesuai dengan keyakinan kelas kita yang kita susun, sudah sesuai dengan aturan yang kita buat? Kemudian setelah itu kita menstabilkan identitas. Memang kamu juga pernah melakukan kesalahan. Nah, gitu, dengan menstabilkan, tapi kita memberikan pengertian-pengertian. Kemudian validasi tindakan yang salah. Itu tadi kita tanyakan dulu, apakah perbuatan yang kamu lakukan itu benar atau salah. Itu ya. Keyakinan kelas apa yang telah kita sepakati itu tadi.
bahwa kamu ingin menjadi orang yang seperti apa. Nah, kemudian kamu tentu punya alasan mengapa kamu melakukan itu. Jadi meskipun anak melakukan kesalahan, tapi kita juga berhak menanyakan kepada anak, kenapa sih Dek kamu kok melakukan hal itu? Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kita memberikan solusi, memberikan cara. Kita menanyakan dulu kepada anak, gitu ya. Selanjutnya, pengalaman dan pembelajaran yang diperoleh setelah menerapkan konsep-konsep tersebut. Kita mendapatkan pengalaman antara lain anak akan lebih percaya diri, anak akan lebih mandiri, anak mampu mengungkapkan pendapatnya. Tadi anak lebih terbuka atau berkata jujur. Kemudian anak akan lebih menghargai dan menghormati kita. Selanjutnya, anak akan melakukan budaya disiplin positif secara sadar karena kita sudah melakukan pembiasaan. Baik, terima kasih telah mendengarkan dan menyimak yang telah saya sampaikan mengenai budaya positif di sekolah.